Saat menambahkan produk fisik di Skalef itu secara default, secara dari sananya itu terpilihnya tidak dicatat di inventory. Ya, yang bagian ini. Kenapa begitu? Karena biar memudahkan untuk yang pemula, karena tidak semua user di Skalef itu bisnisnya sudah menengah ke atas gitu, sudah besar gitu. Sehingga penyetingan yang berbau-bau udah besar, yang berbau-bau scale up itu dinantikan. Oke. Jadi pertama defaultnya adalah tidak dicatat di inventory. Nah, ketika tidak dicatat di inventory ini, maka jika ada orderan, dia akan mengambil dari semua warehouse. Nah, ini semua warehouse nih. Secara defaultnya semua warehouse. Jadi misalkan ini produk A ya, misalnya saya produk A. Produk A. Lalu produk A ada yang order nih. Nah, maka itu produk A itu bisa barangnya ngambil dari warehouse yang udah disetting di toko ini. Jadi kalau ada warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3, nanti produk A ini akan diambil ya, akan di pick up dari warehouse terdekat. Misalkan warehouse 1 Jakarta, warehouse 2 Bandung, warehouse 3 Surabaya misalnya gitu ya. Nah, produk A ini misalkan alamat customernya adalah di Jakarta, maka akan ngambil dari warehouse 1 karena dia di Jakarta warehouse-nya gitu. Dah sampai situ ya. Jadi sampai situ Skalef mengupayakan ongkir termurah. Ongkir termurah dari mana? Dari warehouse terdekat. Warehouse terdekat dari mana? Dari alamatnya si customer. Nah, oke ya. Nah, itu yang normalnya ya. Nah, kadang terjadi ada produk A nih, tapi nggak tersedia nih di semua warehouse. Kan bahaya kan kejadiannya kalau kayak begitu, kalau pakai sistem yang tadi ya kan. Ada produk A di order sama customer B gitu. Sedangkan customer B di Bandung. Nah, diambil lah tuh, di pick up-nya dari warehouse yang Bandung B ya kan. Nah, ternyata si produk B ini nggak ada di warehouse Bandung. Adanya cuman masih di warehouse A. Nah, itulah mulai timbul masalah. Sehingga untuk updatean kali ini per produk ya, per produk A, produk B, per produk C itu bisa milih warehouse-nya. Nah, jadi produk A ini hanya ada di warehouse A, hanya ada di warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3 itu bisa. Dengan cara ya udah pilih aja warehouse-nya. Dalam video kali ini cuma satu, yaitu Agan Khalid's warehouse. Tapi kalau Anda punya beberapa warehouse, maka si produk A ini bisa Anda setting ngambilnya dari warehouse mana aja. Jadi ketika di pick up hanya ngambil dari warehouse yang udah disetting di bagian ini. Oke. Catatan ya sebelum video ini disudahi, catatan. Apabila ada sebuah orderan nih, di dalamnya ada produk A, ada produk B. Ya, sedangkan masing-masing produknya ya, produk A atau produk B, Anda setting beda warehouse nih. Misalkan produk A Anda setting untuk ngambilnya di warehouse 1. Produk B Anda ngambil settingnya di warehouse 2. Nah, itu kalau ada satu orderan ya, bukan satu orderan satu produk, bukan. Tapi ada satu orderan yang isinya beberapa produk ya, produk A dan produk B, yang masing-masing produknya beda warehouse-nya, maka itu orderannya jadi nggak bisa. Jadi kebingungan Skalefnya ini harus ngambil dari warehouse yang mana gitu. Hanya catatan itu aja yang perlu diingat ya. Itu baik orderannya otomatis artinya diisi sama customer atau manual yaitu diinput sama customer service Anda. Nah, itu kalau kejadiannya kita itu jadi nggak jalan tuh orderannya. Oke. Kalau kayak gitu baru bisa jalan ya kalau Anda nggak nyeting warehouse-nya sama sekali untuk setiap produk. Tapi kalau Anda udah nyeting setiap satu produk terkait dengan satu warehouse, maka nggak bisa kalau ketemu case yang satu orderan isinya beberapa produk yang warehouse-nya terpisah-pisah. Sekian.